Saya Dian Putri dengan NIM 22022062 dan saya Adika Saputri dengan NIM 21022004. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang penelitian etnografi dengan dosen pengampu Ibu Rismareni Francisca SS MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, untuk poin yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian etnografi. Kira-kira apa sih itu etnografi? Oke, langsung saja kita bahas. Nah, etnografi itu merupakan sebuah metode penelitian dalam ilmu sosial yang bertujuan untuk memahami budaya dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian etnografi ini termasuk kepada bahasa, ritual, struktur ekonomi dan politik, tahap kehidupan, interaksi, dan gaya komunikasi. Etnografer sangat membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan beberapa dokumen, yaitu melalui wawancara ataupun pengamatan secara langsung kepada kelompok yang dituju dalam melakukan penelitian tersebut. Menurut Hammersley dalam MZIR pada tahun 2008 halaman 149 terdapat 3 prinsip utama dalam metodologi etnografi. Yang pertama, naturalisme. Yang kedua, yaitu pemahaman. Dan yang ketiga, yaitu penemuan. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai ciri-ciri dan karakteristik penelitian etnografi. Yang pertama adalah ciri-ciri penelitian etnografi. Penelitian ini bersifat holistik integratif. Yang kedua, memiliki deskripsi yang mendalam. Yang ketiga, analisa kualitatif dalam rangka untuk mendapatkan native point of view atau cara pandang pemilik kebudayaan. Yang keempat, adanya eksplorasi terhadap fenomena sosial. Yang kelima, lebih suka bekerja dengan data yang tak terstruktur, data yang tak ada kode, dan masih ada peluang untuk analisa tertentu. Yang keenam, adanya fokus pada satu kasus. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah jangka waktu penelitian yang relatif lama. Baiklah, yang kedua adalah karakteristik penelitian etnografi. Yang pertama adalah sumber data yang bersifat ilmiah. Tentu, peneliti harus mampu memahami gejala empirik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam pengumpulan data. Yang ketiga, mencatat secara teliti fenomena budaya yang terjadi yang dapat digunakan untuk memahami bentuk-bentuk shaping atau studi kasus. Yang keempat adalah penelitian ini dilakukan di lapangan. Yang kelima, kebenaran data harus dicek dengan data lain, misalnya data lisan harus dicek dengan data tulis. Yang keenam adalah orang yang dijadikan subjek disebut dengan partisipan, termasuk itu buku, konsultan, ataupun teman sejawat. Yang ketujuh, titik berat perhatian harus pada pandangan emik, artinya menaruh perhatian pada masalah penting yang diteliti daripada orang yang diteliti. Dan yang terakhir adalah penelitian etnografi ini berfokus pada budaya. Sharma dan Shakar, karakteristik penelitian etnografi adalah untuk menjelaskan tentang fenomena budaya yang posisi seorang peneliti secara akurat mengamati masyarakat dari sudut pandang subjek. Tujuannya adalah untuk mengamati situasi yang unik, original, dan natural. Sharma dan Shakar mengelompokkan karakteristik penelitian ini secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama adalah membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, peneliti harus bekerja secara mendalam. Yang tiga, bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan. 4. Metode yang digunakan adalah survei deskriptif, wawancara, interaksi, observasi, khususnya observasi partisipan. Yang kelima, variabel dipelajari secara alami. Yang keenam, menggunakan observasi partisipan dengan pengumpulan data primer dan wawancara dengan anggota kelompok dan komunitas. Yang ketujuh, perspektif emix atau memfokuskan anggota budaya yang diteliti memandang budaya mereka. Yang kedelapan adalah perspektif etik, yaitu mendekati beberapa pihak luar untuk mengetahui bagaimana mereka menganalisis serta mempersepsikan berbagai perilaku yang berkaitan dengan budaya yang mereka teliti. Baiklah, hanya sekian materi mengenai ciri-ciri dan karakteristik metode penelitian etnografi. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang prosedur penelitian etnografi. Penelitian etnografi berlangsung tidak secara linear, melainkan dalam bentuk siklus. Berbagai tahapan seperti pengumpulan data, analisis data, dan interpret dilakukan secara simultan dan tidak diulang-ulang. Menurut Spranley,
tahun 1980 halaman 22 sampai 35. Siklus penelitian etnografi mencakup 6 langkah. Yang pertama, penelitian proyek etnografi. Menurut Cranwell 2008 halaman 486, langkah-langkah utama pelaksanaan penelitian adalah mengidentifikasi tujuan penelitian, desain apa yang akan digunakan, dan bagaimana tujuan itu dihubungkan dengan masalah penelitian. Yang kedua, pengajuan pertanyaan. Pekerjaan lapangan etnografi dimulai dengan pengajuan pertanyaan etnografi. Walaupun pengajuan dilaksanakan secara intensif pada saat wawancara, aktivitas ini pada dasarnya sudah dilakukan pada saat observasi. Adalah siapa yang ada di latar penelitian, apa yang mereka lakukan, dan apa latar fisik situasi sosial tersebut. Yang ketiga, pengumpulan data. Tugas utama kedua seorang etnografer adalah pengumpulan data etnografi. Dalam etnografi, pengumpulan data dilakukan dengan prosedur beragam dan intensitas prosedur itu bervariasi sesuai tipe etnografi yang dilakukan. Yang keempat, perekaman data. Data etnografi yang diperoleh melalui berbagai prosedur tersebut direkam dan diorganisasikan sebaik mungkin sesuai dengan jenis dan bentuknya. Sebagian data dapat direkam dalam bentuk catatan lapangan, sebagian lagi direkam dalam bentuk foto, peta, video, dan cara-cara lainnya. Yang kelima, analisis data. Dalam penelitian etnografi, analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, karena salah satu tujuan analisis data adalah untuk menemukan dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang jawabannya dicari dalam rekaman data yang sudah ada atau dalam pengumpulan data berikutnya. Yang keenam, penulisan laporan. Penulisan laporan merupakan tugas utama terakhir seorang peneliti etnografi, karena penelitian etnografi melibatkan suatu open-ended inquiry. Mungkin saja penelitian diharuskan mengadakan analisis yang lebih intensif jika pada saat menulis laporan dia menemukan pertanyaan-pertanyaan baru yang membutuhkan observasi lebih lanjut. Laporan penelitian harus disesuaikan dengan tipe penelitian yang dilakukan. Etnografi realisis ditulis sebagai laporan yang objektif tentang kelompok sosial yang diteliti. Sekian materi dari saya kembalikan kepada pembaca materi selanjutnya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi mengenai kelebihan dan kekurangan dari penelitian etnografi. Adapun kelebihan dari penelitian etnografi ini yaitu yang pertama, memberikan perspektif yang jauh lebih komprehensif kepada peneliti dibandingkan dengan bentuk riset pendidikan lainnya. Yang kedua, dengan mengamati perilaku alami individu, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai perilaku tersebut. Yang ketiga, penelitian etnografi cocok untuk topik penelitian yang tidak mudah dikuantifikasi. Yang keempat, penelitian etnografi sangat tepat untuk perilaku yang paling baik dipahami dengan mengamati individu secara alami. Dan yang kelima, penelitian etnografi sangat cocok untuk mempelajari perilaku kelompok dari waktu ke waktu. Sedangkan kekurangan dari penelitian etnografi ini yaitu yang pertama, penelitian ini sangat bergantung pada pengamatan dan interpretasi perilaku tertentu. Dan karena data numerik jarang disediakan, biasanya tidak ada cara untuk memeriksa validitas kesimpulan peneliti. Akibatnya, bias pengamat hampir tidak mungkin dihilangkan. Yang kedua, hampir tidak ada generalisasi kecuali untuk mereplikasi penelitian dalam pengaturan atau situasi lain oleh peneliti lain. Yang ketiga, peneliti biasanya memulai pengamatan tanpa hipotesis spesifik sehingga akan ada istilah tidak didefinisikan. Oleh karena itu, variabel atau hubungan khusus yang diselidiki mungkin tetap tidak jelas. Yang keempat, meskipun tidak ada penelitian yang dilakukan sesuai yang direncanakan, potensi kesalahan lebih mudah diidentifikasi dan dikoreksi dalam metodologi lain. Yang kelima, penelitian etnografi menjadi jenis penelitian yang sangat sulit dilakukan dengan baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pembuatan penelitian etnografi. Menurut Fathan 2015, ada beberapa langkah-langkah dalam membuat penelitian etnografi. Yang pertama yaitu kita diwajibkan untuk membuatkan observasi dan wawancara umum yang tidak terstruktur. Yang kedua, menetapkan lokasi dan informan
atau subjek penelitian. Yang ketiga, observasi, partisipasi, dan wawancara dengan subjek. Yang keempat, membuat tulisan etnografi dan kondisi historisnya. Yang kelima, mengajukan pertanyaan deskriptif secara rinci. Yang keenam, menganalisis dan mendeskripsikan hasil wawancara. Yang ketujuh, membuat analisis domain. Yang kedelapan, mengajukan pertanyaan struktural. Yang kesembilan, analisis taksonomi untuk menemukan tema-tema terkait tentang topik penelitian. Yang ke-10, analisis hubungan antar tema dan menemukan proposisi. Yang ke-11 yaitu mendiskusikan proposisi baru dengan teori yang sudah ada. Yang ke-12 yaitu menulis laporan penelitian etnografi. Langkah-langkah penelitian etnografi menurut Spertli 2006, yang pertama yaitu memilih khalayak, yang kedua memilih tesis, yang ketiga membuat daftar topik dan garis besar, yang keempat menulis naskah kasar untuk masing-masing bagian, yang keenam mengedit naskah kasar, yang ketujuh menuliskan pengantar dan kesimpulan, yang kedelapan menuliskan kembali dengan mengenai contoh-contoh, yang ke-9 yaitu menulis naskah akhir. Dan adapun juga penelitian etnografi menurut Manan 2021 yaitu yang pertama, kita melakukan observasi, yang kedua, pencatatan data terkait penelitian, yang ketiga, kita melakukan wawancara, yang keempat, kita sosiometri. Adapun juga langkah-langkah penelitian etnografi menurut Spertli 2006 yaitu kita menetapkan seseorang informan, yang kedua mewawancari seseorang informan, yang ketiga membuat catatan etnografis, yang keempat mengajukan pertanyaan deskriptif, yang kelima melakukan analisis wawancara etnografis, yang keenam membuat analisis domain, yang ketujuh mengajukan pertanyaan struktural, yang kedelapan membuat analisis taksonomi, yang kesembilan mengajukan pertanyaan kontras, yang ke-10 analisis komponen, yang ke-11 menemukan tema-tema budaya, yang ke-12 menulis sebuah etnografi. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga